Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, iradah sifat yang wajib bagi Allah, yang akal kita kada menerima Allah kada berisi sifat ini, yaitu yang kedelapan, sifat iradat. Artinya menentukan, maksudnya menghendaki atau memutuskan. Maka mustahil Allah tergagahi. Tergagahi itu bahasa orang Jakarta, diintervensi. Tergagahi itu maksudnya kawa diatasi oleh selain Allah. Bahasa orang Bahari tergagahi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Ini penting benar lah, karena ini pembahasannya adalah tentang iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang keenam. Memahami iradat Allah sama artinya memahami rukun iman yang keenam. Sedangkan Nyer Guru Sukungkul Bahari, rukun iman ada 6, penentuannya yang keenam. Apabila yang keenam itu gagal, maka dari 1 sampai 5 itu gagal. Maksudnya bisa su'ul khotimah. Nah, jadi penentuannya tuh yang keenam itu. Memahami yang keenam, yaitu kita belajar Allah bersifat iradat. Arti iradat, Allah berkehendak. Kehendak Allah itu azali, sudah ada sebelum kita diciptakan. Kehendak Allah itu memang sidin hendak 100%. Kada ada pengaruh dari makhluk, bukan karena permintaan makhluk, itu dulu asalnya. Bukan karena lobby dari makhluk, memang Allah hendak. Bila Allah hendak, sampai waktu yang Allah kehendaki, maka kudrat berlaku, terjadilah itu. Jadi Allah dulu bakal hendak, waktunya Allah kehendaki juga, sampai waktunya kudrat bagawi, terjadilah. Nah, maka kada kawa dibahas-bahas yang sudah terjadi ini. Kenapa terjadi? Karena Allah berkehendak, bukan karena sesuatu dari makhluk. Misal kayak ini yang salah tuh, lihatin yang sugih itu, wah ini sugih, wah ini gara-gara aku dulu mendoakan ini aja. Nah tuh lupa tuh. Padahal sugih itu sudah ada pada masa azali, kehendak Allah terhadap orang itu sugih, bukan karena doa. Ini tauhid dulu lah. Nah, bukan karena doa. Atau sugih wajar ya, cangkal mau berusaha. Nah, sugihnya tadi memang kehendak Allah, bukan karena cangkal. Maka itu dulu, bukan karena cangkal. Apabila karena cangkal, maka naranya kehendak Allah tergagahi oleh cangkal. Nah, luput nih, sedangkan tadi Allah mustahil tergagahi. Mustahil Allah tergagahi kehendaknya dari doa siapapun, dari ikhtiar apapun. Nah, lalu seandainya kehendak kita ini terjadi, kenapa terjadi? Karena berkesesuaian dengan kehendak Allah yang azali, maka terjadi. Kita berdoa, ya Allah ya, dan ulun kawin aja misal, yang belum kawin, yang sudah nak kayak nanya ketahuan di muha. Nah, sekalinya kada lawas belum seminggu dasar kawin bujur. Nah, orang bertauhid dengan kada bertauhid lain pian. Yang kada bertauhid bisa ada bakar amat aku nih jah. Nah, itu tak kabul doa aku nih pengabulan tahu lah ikan. Lalu ayo masang pengumuman di muka rumah, siapa hendak minta doa ke sini. Nah, sudah terbukti mujarab bertulisan papan pengumuman. Nah, padahal kada bertauhid tak. Yang orang bujur bertauhid yang mengerti kabulnya ini, terjadinya aku kawin belum seminggu ini aku berdoa bukan karena doa. Doa ini tadudi tadahulu kehendak Allah yang azali. Arti yang azali itu sudah ketetapan Allah dahulu sebelum makhluk diciptakan. Sudah ada tahun ini di tempat ini
orangnya itu namanya si Anu sedang duduk di sini mempelajari kitab ini, sudah ada tulisannya. Nah, itu sudah ada tulisannya. Lalu doa itu berdudi adanya tadahulu ketetapan Allah. Nah itu tuh mungkin itu apa gunanya berdoa aja. Nah itu kena lain belum pembahasannya pian, lain belum pembahasannya, panjang kisah nih. Makanya kada kawan bah belajarnya langsung ampih pian kada kawan. Oke. Sampai tamat kita. Arti tamat itu terserah ulunnya ya, kalau isuk ke tamat sampai lantak paku di papan. Nah jadi kenapa kita disuruh oleh Allah Ta'ala berdoa? Karena Allah juga yang hendak. Pulang nih lah, karena Allah hendak melihat kita berdoa lawan sidin. Karena kita berdoa lalu timbul pahala. Jadi Allah hendak mengulahakan pahala sagan kita lewat doa sebenarnya. Kabul kada kabul lain masalah. Kabul atau kabul kada ada hubungannya dengan doa. Itu bagi wali Allah Ta'ala yang paham Allah bersifat iradat, kabul kada menghentikannya berdoa. Karena doa itu suruhan Allah. Bila Allah menyuruh kita gawi, maka gawian yang disuruh oleh Allah ibadah, lalu datang pahala. Satu, kenapa kita berdoa? Bukan untuk kabul kita berdoa. Nah, awamul muslimin berdoa untuk kabul. Orang yang salik, orang yang pinando lawan Allah, orang yang menuju ridha Allah berdoa bukan untuk kabul, karena menunaikan perintah Allah. Itu aja. Nah, belain apa? Ya sudah mengerti pinando iradat Allah terdahulu dari doaku. Dalilnya fa'alul lima yurid. Allah berkehendak berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan sidin. Barang yang ditentukan sidin sudah ada ketentuannya. Nah, jadi banyak alasan lah. Seandainya ada 10 pertanyaan kenapa kita berdoa, ada juga 10 jawabannya pian. Itu di kitab hikam jawabannya. Kita kadang membahas itu dulu lah. Yang penting kita berdoa disuruh, kita berusaha berdagang disuruh, sugih atau miskin sudah ada tulisannya. Jangan kada berusaha. Kita berobat disuruh, sembuh atau tetap sakit ada tulisannya. Nah oleh karena itu kita dilarang berucap nang kayak ini. Menpaham Allah bersifat iradat. Nah ikam bila kada berusaha miskin, bau umuran jar yang abah lawannya anak tuh dilarang tuh hukumnya, kecuali pada adat kada boleh kita berucap nang kayak itu. Nah karena sudah ada tulisannya, yang menyugihkan seseorang Allah bukan usahanya. Nah tapi sudah yakin nang kayak itu tetap kita berusaha. Kenapa? Disuruh oleh Allah. Nah disuruh orang berobat perkara disuruh, berusaha perkara disuruh, sembahyang 5 waktu perkara disuruh. Jadi suruhan Allah tuh levelnya ada yang level wajib, level sunnah, level mubah. Makan orang bertauhid nih sebenarnya kada akan makan pian cakanya Allah ada menyuruh. Karena ia tahu yang memberikannya yang Allah lain nasi. Cuma karena disuruh suapain nasi. Hah, itu maksud lillahi ta'ala. Haus datang, orang bertauhid kada akan minum asalnya. Cuma karena disuruh minum Nah lalu kehendak Allah yang menimpa diri kita lah terbagi 2 secara umum. Pertama, ada kehendak Allah yang kita belum mengetahuinya, kita kada tahu lagi. Yang tahu hanya Allah dan orang yang diberitahu oleh Allah seperti Rasulullah SAW. Nah kehendak Allah yang belum diketahui ini disebut qadha ngarannya. Qadha, Allah sudah berkehendak, sudah menetapkan, tapi kita kada ada yang tahunya kecuali Allah itu sendiri dan orang yang dikehendaki sidin, disebut qadha ngarannya. Karena qadha ini sampai waktunya yang Allah kehendaki, kudrat berlaku, terjadi, waktu terjadi hanya ketahuan. Yang ketahuan itulah yang disebut qadar ngarannya. Qadar bahasa yang familiarnya takdir.
Takdir ini kehendak Allah yang ketahuan. Oh, ini pang kehendak Allah. Oh, ini pang kehendak Allah. Nah, itu setelah terjadi hanya kita tahu. Itu disebut qadar narnya. Nah, percaya kepada qada dan qadar rukun iman yang keenam. Itu kehendak Allah sudah. Nah, kita ini kada kawa keluar dari kehendak Allah. Nah, oleh para ulama yang warasatul anbiya, qada dan qadar ini disimpulkan menjadi 4. Karena qada dan qadar ini selalu menghubungi kita sesuai dengan ketetapannya. Disimpulkan oleh para ulama 4 macam supaya lebih memahami maksud qada dan qadar itu. Nah, pertama ada depan tulisannya di sini nah. Coba ulun kisah membaca. Pertama, ujar sidin. 1. Apa yang Allah putuskan 100% kehendak Allah, kada ada terlibat kehendak makhluk, sudah di dalam ilmunya Allah. 1. Sudah diketahui oleh Allah. Nah, 1 penting benar kita tahu nih, yang terjadi lawan kita nih nah sudah diketahui oleh Allah. Baik sebelum terjadi lawan kita sudah diketahui oleh Allah. Akan terjadi esok ini atau tahun kaina ini sudah diketahui oleh Allah. Kitanya belum tahu lagi. Nah, itu pertama, itu 1. Yang akan terjadi lawan kita, yang sedang terjadi lawan kita sudah diketahui oleh Allah. 1. Memahami qada dan qadar ini. Yang kedua, apa yang akan terjadi lawan kita yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi untuk kita pasti sampai lawan kita. Apakah yang sudah barang tersebut Allah tetapkan untuk kita pasti sampai kepada kita? Kada mau kada sampai. Napakah? Yang sudah Allah tulis pasti sampai. 2. Ini maksud qada dan qadar ini. Yang ketiga, Allah ulahkan sabab untuk menyampaikan ketetapan tersebut kepada kita. Misalnya hari ini pian misalnya dijadikan Allah dalam ketetapannya orang sugih hari ini. Nah, ya kalau lalu Allah ulahkan sababnya menjadi orang sugih. Allah ulahkan sababnya. Nah, apa sababnya? Pian tasipak intan baginco. Tasipak intan baginco. Ada saikung nini orang umur 90-an maingkuti tangan pian taros hendak minta jadiakan bini lon pian. Orangnya sugih benar. Parak 1 T bisi harta triliun. Umur 90-an sudah. Maka kada ada bisi keluarga, ini kada ada keluarga, anak kada ada, laki kada ada, apa kada ada. Bujang tuha tapi sugih. Jadi ujar nini itu pian bila kada mengawini ulun bunuh diri aja. Nah, paksa pian mengawini. Paksa kawin pian isuk meninggal sidin tak kajut-kajut. Nah, pada pian sugih. Nah, pian kawin lawan ini sabab naranya. Siapa yang mengulahkan sabab? Allah. Sabab apa? Sabab pian sugih. Nah, sugih ketetapan Allah. Allah mengulahkan sabab untuk sugih pun ketetapan Allah. Nah, 3 sudah. Ya kalau ini memahami qada dan qadar nih. Nah, yang keempat penting benar kita paham yang keempat ini nah tentang qada dan qadar. Yang keempat ini, apa yang Allah tetapkan untuk kita mustahil tapa huruf ke orang lain. Apa yang Allah tetapkan ke orang lain mustahil tak ke kita. Kecuali Allah hendak sama menetapkan bisa sama. Nah,
Jadi kada kawa kita bahihirian pian. Sudah Allah tetapkan untuk si A dapat si A, kada mungkin tanpa huruf. Nah salah julungan aja, kada mau salah julung, kada ada salah julung. Nah salah alamat aja, kada mau salah alamat. Allah sudah mengulahkan sabab sampai kepada kita ketetapan Allah tersebut, kada mau salah alamat. Nah 4 macam nih dan langsung hafal. Ulun teh saseikung bisa kedenget nih. Pertama, ketetapan Allah kepada kita sudah dalam ilmunya, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang kedua, apabila Allah menetapkan untuk kita pasti sampai. Yang ketiga, untuk sampai Allah ulahkan sababnya. Yang keempat, kada mau tanpa huruf. Nah itu ringkasannya aja sudah, kada mau tanpa huruf. Inilah yang dimaksud qada dan qadar kepada kita. Paham yang 4, paham dengan yang 2, qada dan qadar. Yang 2 itulah rukun iman yang ke-6. Nah jadi qada dan qadar 4 pemahamannya. Yang memberi pemahamannya ulama pian, warasatul anbiya pang ulamanya, lain ulama papan nama. Nah 4 macam perkataan ulama ini disimpulkan pulang oleh ulama ahlul kasbi wal iyan, ulama yang terbuka hijab, dengan satu kesimpulan. Jadi ketetapan Allah yang 4 macam ini nah yang menimpa kita nih, kesimpulannya satu aja pulang nih. Tapi yang menyimpulkan nih ulama ahlul kasbi wal iyan, ulama yang terbuka hijab, ulama yang sebelum meninggal sudah ma'rifat kepada Allah. Mereka sepakat terhadap 4 macam ini satu kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Anda baca pian, la yuridullahu bika illa khaira. Nah kesimpulannya, kadada yang dikehendaki oleh Allah kepadamu melainkan hanya satu, yaitu kebaikan. Jadi ketetapan Allah itu nah kehendak Allah kepada kita satu aja tujuannya, kebaikan, khaira. La yuridullahu bika illa khaira. Nah, ini ujar siapa yang memandar nih? Oleh wali-wali Allah Ta'ala pulang. Kalau yang 4 tadi oleh ulama fikih, yang satu ini oleh wali-wali Allah Ta'ala. Mereka kenapa wani bucap nang kaya itu? Dibukakan kepada mereka rahasia-rahasia perbuatan Allah. Lalu mereka melihat, lalu mereka berucap, maka ucapan mereka sama satu kesimpulan. Kada ada kehendak Allah itu kepada kita melainkan satu, yaitu kebaikan. Nah dari sinilah timbul husnudzan dalam bidang tasawuf terhadap ketetapan Allah kepada kita, apapun jenisnya, apapun bentuknya, husnudzan, sangka baik. Kenapa wani bersangka baik? Karena ada kalimat tadi itu bang, la yuridu bika illa khaira, lalu bersangka baik. Nah, khaira nintu kebaikan, ditafsir oleh para ulama pulang, guru bahari Jasidin, ada fit dunia, ada fil akhirat. Khairat kalau fit dunia ay ma'rifata fit dunia wal jannata fil akhirat. Itu maksud khairan itu. Ma'rifat kepada Allah waktu di dunia, masuk surga waktu di akhirat. Ini maksud khairat. Jadi Allah menghendaki kepada kita satu aja di dunia ini, ma'rifat kepada sidin, itu kebaikan. Imbah itu pulang menghendaki kita masuk surga di akhirat, itu aja. Kehendak Allah lawan kita di 2 disimpulkan jadi satu kalimatnya, khairan, kebaikan. Nah kebaikan ini kan 2, di dunia kehendak Allah kita ini ma'rifat lawan sidin, di akhirat kehendak Allah kita ini masuk surga. Tapi pulang ujar Habib Usman Batawi, apabila kita bersangka baik hanya sekedar bersangka baik, itu naranya gurur, tertipu. Ada sangka baik, ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut. Sangka baik itu wilayah hati, nah tindak lanjut ini ada pulang. Apa tindak lanjutnya? Nih nah, maka ujar sidin sambungannya.
Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Satu, ini tindak lanjut lah. Nah, Habib Usman Batawi menemung bandir Jasidin namun sekadar bersangka baiknya gurur tertipu. Harus ada adab-adabnya. Pertama, memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat. Yang kedua, sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah, jadi ujar Habib Usman Batawi lah, jar guru Jabari menyambat, kita ini kada lepas mulai bangun guring sampai guring, kada lepas takdir kita 4 macam. Di sini Imam Al Habib Usman Batawi memandahkan duanya kada sidin sambat, bisa ya kena jasidin yang tukang lajari memadahi. Pertama, kita dapat nikmat, kada bisa kita lepas dari nikmat Allah. Satu. Yang kedua, kada bisa kita lepas dari musibah yang kada nyaman. Dua, ini mulai bangun guring sampai guring. Yang ketiga, ada kalanya kita berbuat taat. Yang keempat, ada kalanya kita tergelincir ke dalam maksiat. Nah, 4 macam gawian inilah takdir kita, mulai bangun guring sampai guring. Yang sudah guring juga ya, kalau ini buat ada yang guring ini. Mulai bangun guring sampai guring. Takdir kita 4 macam tuh. Ada kala lepas kita dari 4 itu. Ada kalanya kita dapat nikmat, ada kalanya dapat musibah, ada kalanya berbuat taat, ada kalanya tergelincir di dalam maksiat. 4 macam. Cuma 4 macam itu walaupun takdir dari Allah, qada dan qadarnya Allah, disuruh kita bersangka baik. Satu, tapi jangan tertipu aja, sudah hanya bersangka baik aja. Misalnya kalian tertipu, nah lah kan la yuridu bika illa khaira. Allah menghendaki engkau satu kebaikan, Allah datangkan maksiat kepada kita. Jadi kita ini kebaikan nih, santai ya, santai, kebaikan bang. Nah ini tertipu narangnya, dapat nikmat nih kebaikan nih dari Allah, santai aja, tertipu narangnya. Nah lalu ada adabnya. Nah adab inilah yang dijalani supaya kita jangan tertipu. Nah setelah bersangka baik bahwa yang datang dari Allah yang 4 macam ini kebaikan dari Allah murni, jadi nah bahasa yang mudah dipaham, nikmat kebaikan Allah, musibah kebaikan Allah, taat kebaikan Allah, maksiat pun kebaikan Allah. Karena mustahil 4 macam itu keluar dari sesuatu yang kada baik, karena datang dari Allah. Allah maha baik, maka keempatnya pun baik. Cuma jangan gurur tertipu. Apabila ujar Habib Usman dapat nikmat dari Allah, bersyukur. Nah syukurnya kita sudah tahu rukunnya, waktu hari subuh kedua sudah belajar arti syukur. Kalau usah mengulangi lagi, kalau batang bulan kisahnya ngulangin itu. Yang sudah hafal juga sudah. Yang mana yang hafal? Inti sarinya syukur itu pemurah. Nah, sihat awak, pemurahnya napa? Kada pengulir. Syukur itu katuju menolongi orang ringan tangan mun awak sihat. Nyadap yang baruhan duduk jadi buncut terus acara pengantinan, duduk di buncut terus bawa makan gawian. Menit orang aja begawi. Awak sehat benar kan tertawa. Sini kacang segini aja. Makan kacang ini habis wadah sini aja. Menit orang nah berjalan. Padahal pengantinan nih. Awak sehat. Ini kada bersyukur naranya lawan kesehatan. Lawan duit pengalar benar, padahal sugih benar. Kalau kopi Allah stop pemasukan. Nah ini kada bersyukur naranya. Jadi pemurah terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tuh adabnya bila dapat nikmat. Mendapat musibah bang, sabar. Arti sabar itu kada bakaluh kesah. Aku sabar aja. Sebelumnya bemamai sih Din.
Sudah 3 hari hanyar, aku sabar aja, sabar bener aku aja, karena berkisah, aku sabar aja. Yang 3 hari yang lalu bemamanya sih Den, sakampungan tahu. Napa yang tahu hilang sandal, sandal yang beluang tumit yang tipis tuh itu, tumbor. Padahal hilang sandal itu musibah datang dari Allah. Setiap datang dari Allah kebaikan, la yuridu bika ila khaira, kebaikan. Cakanya kada hilang pun kada tukar yang hanyar. Alhamdulillah hilang. Ini palar beluang sudah tempat kada nukar juga. Pak hilang, satu karya yang hanyar, adalah baik. Nah, jadi sangka baik kita. Ada nih lain yang buruk, sandalku sandal yang hanyar 5 juta sepasang harganya aja. 5 juta sepasang harganya. Nah, la yuridu bika illa khaira. Allah mengambil sandal wajar mun kana buntut, jadi Allah ambil supaya kita jadi baik. Kada ada yang haram di awak kita. Nah, kada aja kita nah kada tahu itu haram atau halal, kita kada tahu. Nah, jadi bersangka baik. Karena kita bersangka baik lawan Allah bahwa yang datang ini kebaikan, kalau kita sabar. Kalau kita sabar. Jadi musibah itu kebaikan Allah dengan gaya berbeda Allah menjulung. Gaya becatok atau musibah tuh. Tapi kebaikan tapi gaya becatok. Amun bubuhan wali Allah Ta'ala yang sudah terbuka hijab pian, ada kisah tuh Bang. Hilang sepeda motor, apet buhan parkir mencarikan kunsidin kun sudah cari gin berdiam aja sudah. Aku tahu ya malingnya sidin. Siapa yang kami tangkap ya? Yang menjulungi jua malingnya tuh sidin, mengambilnya. Yang menjulungi dahulu itu yang mengambilnya. Santai aja sidin. Nah, kada perlu lawas hanyar pulang terus sidin. Nah, kan tapi abut kada. Jadi yang mengambil ampun kita, iya yang menjulungi kita juga. Kada sabut. Lalu yang mengambil ampun kita itu apakah maling? Kada. Sidin mengambil pun sidin juga. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ampunku jar Allah langit bumi dan antara keduanya. Ayo, siapa wani bakal aku ampun kita? Cuma Allah memindah-mindah, ya Allah di sini 3 hari aja lah anaknya, karena di situ yang seminggu, di situ karena yang sebulan, itu aja masalahnya. Allah pindah-pindahnya, jangan sari kita dah diam di rumah orang, kasar orang Dua sudah. Yang ketiga, ada kalanya kita berbuat taat. Nah, imbah berbuat taat, kayak apa adabnya? Jar guru bahari syuhudul minnah atau ru'yatul minnah, melihat kebaikan Allah. Nah, sudah belajar kita tauhid sudah, melihat kebaikan Allah, melihat wahdaniyat Allah pada segala sesuatu. Sesuatu itu ya kita diantaranya. Melihat kebaikan, melihat wahdaniyat Allah, melihat kudrat Allah pada segala sesuatu. Di antara sesuatu ya kita. Waktu sembahyang tuh yang dilihati yang kitanya, kudrat Allahnya yang kelihatan, wahdaniyatnya yang kelihatan. Itu maksud syuhudul minnah. Nah, yang terakhir, apabila kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tergelincir di dalam maksiat, sur'atut taubah, lakas bertaubat. Nah, balakas bertaubat, jangan bakaina-kaina aku sangka baik aja ya. Memang maksiat ini kita yakini kebaikan karena datang dari yang maha baik, mustahil kada baik. Banyak pian gara-gara maksiat orang masuk surga, kayak tujuh sebaliknya gara-gara ibadah masuk neraka. Ada ibadah 100 rakaat malam susaban, isuknya berkisah-kisah lawan orang kada bertakun, kada berkisah-kisah aja nya. Kamu tahu lah aku aja, tapi kim tebuk calak anak rabah ada sudah aja 100 rakaat tuntong malam tadi 100 rakaat, oh my God, batis biru aja kesakitan. Kisah anu nih, kisah-kisah di hati hendak menampakkan seorang itu ahli ibadah,
Ria naranya. Maka ria ini menghapus amal. Maka seluruh amal kebaikannya selalunya kayak itu. Berarti kosong nilainya, kan ada pahala tuh. Lalunya menggawe maksiat walaupun ada nilainya 1. Maksiat tadi nilainya 1. 1 lawan 0 betimbang mana menang. Pada masuk neraka hasidin. Padahal banyak bener ibadah yang nyagawi tapi kan ada pahalanya. Maksiat sekali aja seumur hidup tapi nilainya 1. Kadosa yang kali 10 maksiat kadosa 1 aja dulu. Nah, ada juga sebaliknya orang gara-gara berbuat maksiat masuk surga. Bapak menggawe maksiat langsungnya segera bertobat, timbul di hatinya ingkisarul qalbi, rasa hina, rasa kada pantas aku nih berkumpulan orang-orang mulia kayak ini, nah rasa kada pantas benar aku nih, rasa kada pantas tuh bang, asap pauhunya, asap parigatnya, ini naranya tawadu, mati dalam keadaan hati yang mulia, husnul khotimah. Nah ada nang kayak itu. Itulah yang narangnya taubatan nasuh. Bila taubat tu imbah bertobat, lalu kita rasa hina, taubatan nasuh narangnya. Rasa hina, rasa pauhunya, rasa kada pembagusnya, rasa perigatnya, nah taubatan nasuh. Nya ada juga imbah bertobat rasa suci, nah lain tak. Dah baca istighfar 1000 kali, berarti aku ini sudah aja. Ada kisah tuh bang ya. Mencapai 40 hari aku bisa melihat segala macam nih ya. Berarti hatiku nih ya. Nah ini lain nih. Nah jadi 4 macam itu pian. Kita yakini bahwa Allah menjulungi salah satu dari 4 macam itu adalah tujuannya 1 kebaikan. Tapi jalani adabnya dijalani. Dapat nikmat pemurah, dapat bala sabar. Kawa berbuat taat menyaksikan kebaikan Allah. Tergelincir di dalam maksiat, segera bertobat, jangan bakal kaina, segera bertobat. Nah 4 macam inilah adab, ujar Habib Usman Batawi. Adab ini pian menentukan. Adab ini jurang ujar orang ini finishing, penyelesaiannya adab nih. Bila adab kada diberlakukan yang 4 macam ini, nah rusaklah etikat yang di asalnya tadi, rusak. Yang qada dan qadar itu ya adabnya 4 macam nih. Yang rukun iman yang ke-6 itu, nah rukun iman yang ke-6 qada dan qadar. Nah penyelesaiannya yang 4 ini. Bila inya dapat nikmat pemurah, hakikatnya inya percaya akan kebaikan Allah, akan kepemurahan Allah, akan takdir Allah. Bila inya dapat musibah bersabar, hakikatnya inya percaya akan ketetapan Allah, akan kehendak Allah. Bila dapat taat, inya saksikan kebaikan Allah. Ini iman tarus nih pian. Bila dapat maksiat, segeranya bertobat, berarti percaya lawan Allah yang menyiksa, makanya inya segera bertobat. Nah dahan pahamnya kalau. Nah jadi iradat artinya berkehendak, maka mustahil kehendak Allah tergagahi. Dalilnya firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia, dan melihat menyaksikan kebaikan Allah ketika dia berbuat baik, dan segera bertobat ketika dia tergelincir di dalam maksiat. Nah sampai di situ lah. Nah ulun minta ampun, minta maaf kalau benar salah pandir. Apabila pian kada paham, siapakah kada paham, habis acara silahkan berpandir 4 mata, kada 3 mata loh oleh 4 mata boleh aja berpandir, supaya boleh jangan ada yang kada pahamnya lah. Ini ikhtiar kita, ikhtiar, silahkan aja bertakun pulang, kada apa-apa, saja mantis ya. Nah, boleh mantis ya. Nah, cukuplah dan paham lah. Nah, insyaallah dan paham.